warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga akan mengisi Lintas iNews Siang hari ini. Bersama saya Desvita Bionda, inilah Lintas iNews Siang selengkapnya. Supporter Madura United ini tiba-tiba menghadang bis yang membawa tim tamu Arema FC di pintu masuk Stadion Gelora Bangkalan. Bahkan para supporter juga menyanyikan lagu-lagu untuk memberikan tekanan mental terhadap tim lawan. Aksi ini sebagai bentuk kekecewaan karena adanya larangan melakukan pertandingan tanpa penonton. Beruntung aksi segera dihalau petugas. Namun sempat terjadi perdebatan antara supporter tuan rumah dengan pihak keamanan. Hal ini karena polisi melarang supporter masuk ke halaman stadion. Para supporter menilai jika larangan tanpa penonton ini sangat janggal, serta menjadi kerugian besar bagi Madura United dan menguntungkan pihak Arema. Apalagi laga ini sangat menentukan lolos tidaknya Madura United ke Championship Series. Setelah sempat dilarang masuk ke area stadion, para supporter akhirnya diperbolehkan masuk ke halaman stadion dengan penjagaan ketat. Sementara hasil pertandingan antara Madura United melawan Arema berakhir dengan skor 0-0. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Sambil membawa senjata tajam, komplotan gangster menyerang SPBU di Jalan Raya Bojong, Desa Cikahuripan, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor. Aksi para pelaku yang mengancam salah satu petugas operator terekam CCTV hingga viral. Gerombolan pelaku yang masuk ke areal SPBU juga melakukan perusakan satu unit motor dan fasilitas yang ada. Usai melakukan aksinya, para pelaku segera kabur meninggalkan lokasi. Yang dirusak motor operator. Oh, ada motor yang dirusak. Ya, sama pelang jalur khusus ditendang. Oh, terus nggak apa-apa itu yang dikejar pegawai? Kalau pegawainya nggak apa-apa, mereka langsung sembunyi di kantor sama di mes. Saat ini polisi masih melakukan pemeriksaan dan mengejar para pelaku berdasar rekaman CCTV. Dari Kabupaten Bogor, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Diduga akibat korsleting listrik, sebuah tempat parkir rumah indekos di Kota Semarang, Jawa Tengah terbakar. 10 motor penghuni indekos ludes terbakar. Api dengan cepat membakar tempat parkir sebuah rumah indekos di Jalan Banca Asri Timur 3, Lempar Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah. Warga hanya bisa memadamkan api dengan alat seadanya. Akibat peristiwa ini, sebanyak 10 sepeda motor milik penghuni kos ludes terbakar di lalap si jago merah. Menurut saksi kejadian, kebakaran terjadi setelah terdengar 2 kali suara ledakan. Mendengar suara tersebut, warga pun keluar dan melihat api sudah berkobar di tempat parkir rumah indekos. Sumber api diduga muncul dari salah satu motor yang dimodifikasi. Namun petugas masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran tersebut. Ada suara potok. Kemudian ada suara kebakaran, maka anak kos tersebut keluar, ternyata sudah asap banyak di garasi motor. Di situ ada 10 motor yang terbakar habis, itu 6, yang 4 terbakar cepat. Api berhasil dipadamkan dengan mengerahkan 1 unit mobil pemadam kebakaran dibantu warga sekitar. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. 2 penambang batu bara di Lebak, Banten terjebak di dalam lubang tambang yang mereka gali sendiri. Kedua korban tewas diduga akibat menghirup gas berbahaya di dalam lubang tambang. Tim Basarnas berupaya mengevakuasi 2 pekerja tambang, Rohdi, pria 24 tahun, dan Irwan, pria 35 tahun, yang tertimbun galian batu bara. Yang terjebak galian batu bara di Desa Pamumbulan, Kecamatan Bayah, Lebak, Banten. Para pekerja itu terjebak di dalam lubang tambang sejak Sabtu lalu. Tugas sulit melakukan evakuasi lantaran lubang tambang mengandung gas berbahaya. Peristiwa itu berawal saat korban Rohdi akan mengambil alat yang tertinggal di dalam galian tambang. Namun 1 jam di dalam galian, korban tak kunjung keluar. Hingga kemudian rekannya Irwan menyusul Rohdi. Rekan penambang lain yang menyusul ke lokasi hanya menemukan sepeda motor korban dengan kunci masih tergantung.
Mereka pun turun ke dalam galian untuk mencari dan menolong. Namun kedua korban tidak berdaya ketika ditarik keluar. Hingga hari ini, kemarin itu menggunakan eskavator, terus untuk sekarang masih menunggu alat eskavator itu sendiri. Terus kesulitannya di mana sih Bang ketika mencari ini? Kesulitannya karena lubang ini dari saksi terakhir itu lubangnya sudah tertutup dengan timbungan. Jadi akhirnya kita menggunakan alat ekskavator untuk menggali yang jalur yang sama. Mudah-mudahan ya, harapan saya sih warga yang tertimbun itu bisa cepat dievakuasi ya secepatnya, baik dari Basarnas, kemudian BPBD dan mungkin pemerintah setempat ikut serta membantu bagaimana mengevakuasi korban yang tertimbun. Keluarga berharap kedua korban dapat segera ditemukan dan dievakuasi untuk kemudian langsung dimakamkan jika ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, bocah umur 5 tahun tercebur dan hilang terbawa arus aliran Kali Kerukut di Jalan Penjernihan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ironisnya, seorang remaja berusia 18 tahun yang mencoba menolong justru ikut hilang terbawa derasnya arus. Dalam kondisi panik, ibu muda ini mendatangi lokasi hilangnya seorang bocah di aliran Kali Kerukut, Jalan Penjernihan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa siang. Ia tak mampu menahan kesedihan karena sang anak, Afan, bocah laki-laki umur 5 tahun, hanyut dan hilang terbawa arus aliran Kali Kerukut. Saat kejadian, korban tengah bermain sendirian dengan menaiki sepeda motor yang terparkir di bahu jalan. Naas, sepeda motor yang dinaiki korban terjatuh hingga korban terpental dan tercebur ke aliran kali. Seorang remaja pria langsung menceburkan diri ke dalam kali untuk menolong korban. Ironisnya, derasnya arus kali malah membuat remaja 18 tahun itu ikut hilang. Yang satu nggak kuat tuh. Yang jatuh pertama kali berapa orang? Satu. Ada yang nolongin satu lagi tuh. Terus tolongin satu, dia udah ketangkep, tapi dia nggak kuat. Ada lagi yang nolongin lagi, yang namanya si Arif. Lanjut lagi satu lagi yang turun buat menolongin. Yang nolongin, pas nolongin dia tolongin lagi, cemplung lagi, terus dia kelem dua-duanya. Petugas Rescue Damkar Jakarta Pusat langsung dikerahkan ke lokasi untuk mencari kedua korban. Menggunakan perahu karet, petugas melakukan penyisiran dari titik jatuhnya korban hingga radius 100 meter. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Diduga kurang konsentrasi saat berkendara, ibu dan anak pengendara sepeda motor menabrak beton lampu jalan di Maros, Sulawesi Selatan. Keduanya tewas setelah terpental di jalan. Pengendara sepeda motor terpental bersama kendaraannya usai menabrak beton lampu jalan saat melintas di Jalan Poros di Desa Salendrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Kecelakaan ini sontak menghebohkan warga karena salah satu korbannya seorang balita. Ia terkapar di jalan dengan luka parah di bagian kepala. Polisi dibantu warga langsung mengevakuasi kedua korban menggunakan mobil bak ke Rumah Sakit Umum Daerah Maros. Namun nyawa ibu berumur 24 tahun dan anaknya yang berusia 4 tahun tak bisa diselamatkan. Pak, yang listrik, tiang lampu jalan itu Pak, ya? Sampai terlempar Pak ya? Bekasnya di sana. Sampai tak lempar itu? Lempar ya. Dua korban ini adalah perempuan ibu dan anak ya? Kayaknya ibu dan anak. Kecelakaan diduga disebabkan akibat pengendara sepeda motor kurang konsentrasi saat berkendara. Hingga saat ini unit Laka Lantas Polres Maros masih menyelidiki penyebab pastinya kecelakaan ini. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan.